Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Menjadi transgender atau transwoman adalah pilihan bagi laki-laki yang merasa jiwanya perempuan tapi terperangkap dalam tubuh laki-laki. Tapi bagaimana dengan masa tua atau akhir hidupnya? Apakah mereka ingin meninggalkan dunia ini dengan penampilan perempuan? 5 artis cantik transgender Indonesia ini mengaku ingin kembali kepada kodratnya di akhir usianya nanti. Inilah kelima artis transgender tersebut. 1. Lucinta Luna. Belum lama ini, artis transgender cantik Lucinta Luna kembali menjadi perhatian publik lewat podcastnya bersama Pras Teguh dan Ebel Cobra yang membahas tentang keinginannya jika ajal sudah menjemput. Seperti dilansir dari suara.com 31 Oktober 2024, awalnya Ebel Cobra dan Pras Teguh yang penasaran bertanya kepada Lucinta Luna apakah ia ingin dimandikan secara laki-laki atau perempuan ketika meninggoy nanti. Dengan tegas, Lucinta Luna pun langsung memberikan jawabannya. Pelantun lagu Jom Jom Manjalita ini mengaku jika ajal sudah menjemputnya, ia ingin dimandikan dan dimakamkan sesuai kodratnya sebagai laki-laki. Ya kodrat gue laki-laki, ya gue kalau meninggoy dimandikan secara laki-laki, tegas Lucinta Luna. Meski begitu, Lucinta Luna juga menegaskan bahwa prosesi tersebut harus privasi, jadi hanya boleh dilakukan oleh pihak keluarga dan orang-orang terdekatnya saja. Tapi ini privasi, hanya keluargaku, manajer dan teman dekat aja, ujarnya. Menanggapi pernyataan Lucinta Luna tersebut, sejumlah netizen pun ikut mendoakan agar sang artis bisa segera mendapatkan hidayah. Beberapa netizen juga ada yang merasa lega karena Lucinta Luna akhirnya mengakui identitasnya sebagai laki-laki. Karena seperti diketahui, sebelumnya Lucinta Luna selalu menjawab soal gendernya dengan candaan dan berdalih prank saat berusaha menjelaskan identitas aslinya sebagai seorang transgender. Akhirnya sekarang dia mengakui kalau kodratnya cowok, ujar seorang netizen. Dalam hati kecilnya masih ada iman. Mungkin sekarang Allah sedang menguji dengan kenikmatan. Mudah-mudahan Luna bisa kembali kepada kodratnya, ujar netizen yang lain. Kayaknya baru ini dengar dia ngaku kalau dia laki-laki. Alhamdulillah masih pengen balik ke kodratnya, sahut yang lainnya. 2. Gaby Vesta. Gaby Vesta sempat menghebohkan publik ketika secara belak-belakan mengaku kalau dirinya adalah seorang transgender dan sudah melakukan operasi pergantian gender. Seperti dilansir dari tribunnews.com 1 Maret 2020, meski demikian ketika sedang beribadah kepada Sang Maha Pencipta seperti sholat 5 waktu, Gaby Vesta mengaku tetap melakukannya sesuai kodratnya, yakni laki-laki. Begitupun ketika ajal sudah menjemputnya, Gaby Vesta mengaku tetap ingin meninggoy sebagai laki-laki sesuai kodratnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Gaby Vesta dalam kanal YouTube Usi Andika beberapa waktu lalu. Gaby Vesta bercerita dirinya sudah merasa memiliki jiwa perempuan sejak umur 5 tahun. Hingga akhirnya saat duduk di bangku kelas 2 SMP, Gaby Vesta nekat pergi ke Jakarta dan meninggalkan pendidikannya. Aku sekolah itu sampai kelas 2 SMP aja. Aku berhenti karena pengen jadi kayak perempuan. Di umur 14 tahun itu aku udah kabur ke Jakarta, jelasnya. Karena pengaruh pergaulan juga sejak berada di Jakarta, akhirnya Gaby Vesta memutuskan untuk mulai berdandan layaknya seorang perempuan. Gaby Vesta berkeyakinan bahwa dirinya adalah seorang perempuan yang terjebak dalam raga laki-laki. Aku perempuan, aku terjebak di raga yang salah. Perasaanku perempuan, gerak-gerikku, gesturku, semuanya perempuan. Aku merasa setiap kali ngaca sebelum operasi bawah, kadang-kadang aku kesel sendiri. Kenapa sih aku nggak jadi perempuan? Ujarnya. Setelah berdandan seperti perempuan, Gaby Vesta pun mulai berpacaran dengan laki-laki. Menurut Gaby Vesta, sebenarnya sang pacar tidak tahu kalau aslinya ia adalah seorang laki-laki. Namun setelah 4 bulan berpacaran, barulah fakta tersebut diketahui sang pacar. Setelah jati dirinya terkuak, Gaby Vesta hanya bisa menyesal sekaligus geram dengan kenyataan yang harus dihadapinya. Kesel banget, kita sayang sama orang tapi nggak bisa milikin dia, ujar Gaby Vesta. Dari situ, keinginan Gaby Vesta semakin kuat untuk menjadi perempuan.
Sebelum melakukan operasi pergantian gender, Gaby Vesta sempat bertanya dan meminta izin kepada sang ibu. Ibundanya pun mengizinkan asal menggunakan uangnya sendiri. Kini meskipun dirinya sudah sama dengan perempuan, Gaby Vesta mengaku untuk menjalankan ibadah sholat 5 waktu, ia tetap menggunakan peci dan sarung. Namun Gaby mengaku enggan untuk sholat berjamaah di masjid atau musola dengan alasan ia tidak ingin kehadirannya menimbulkan kebingungan di antara jemaah laki-laki dan perempuan. Ketika disinggung soal keinginannya ketika tutup usia, Gaby Vesta mengaku sudah membicarakannya dengan keluarga. Gaby Vesta tetap ingin disolatkan dan dimakamkan sebagai laki-laki. Bahkan Gaby sudah berpesan kepada keluarganya untuk melepaskan implan di dadanya saat ia sudah menghembuskan nafas terakhir. Begitupun dengan nama di batu nisannya, Gaby Vesta tetap ingin memakai namanya saat menjadi laki-laki, yakni Dedi Aryadi. 3. Miley Cyrus. Miley Cyrus yang merupakan keponakan laki-laki dari Ashanti memutuskan untuk mengubah penampilannya menjadi perempuan saat usianya masih remaja. Kini Miley sudah mengklaim kalau dirinya adalah seorang perempuan. Meski begitu, seperti dilansir dari liputan6.com 18 Februari 2022, Miley Cyrus mengaku jika dirinya wafat, ia ingin dimandikan, disolatkan, dan dimakamkan sebagai laki-laki sesuai kodratnya. Hal tersebut disampaikan Miley ketika sedang berbincang di kanal YouTube Melanie Ricardo pada Kamis 17 Februari 2022 lalu. Demi bisa berpenampilan layaknya seorang perempuan, Miley Cyrus bahkan rela menjalani berbagai macam operasi plastik. Meski sudah sering melakukan operasi plastik, Miley tetap berkomitmen untuk tidak pernah melakukan operasi pergantian gender. Miley Cyrus juga sudah menentukan sikap seandainya ia harus pergi meninggalkan dunia ini. Miley ingin kembali kepada kodratnya sebagai laki-laki. Kalau meninggoy, cowoklah kak, dan aku pasti akan copot semua, buang semua. Dan aku pun sholat masih laki-laki, aku tidak munafik. Aku kalau sholat pakai baju kaos sama sarung. Sudah benar-benar kaya kembali ke kodrat, pungkasnya. 4. Dinda Syarif. Nama transgender cantik Dinda Syarif mulai jadi perbincangan publik ketika beredar video kedekatannya dengan aktor Kiki Farel di media sosial. Seperti dilansir dari grid.id 21 Maret 2018, sosok Dinda Syarif yang cantik rupawan dan mempunyai tubuh proporsional membuat banyak orang tak menyangka kalau aslinya ia adalah seorang laki-laki. Untuk mendapatkan penghasilan, Dinda Syarif awalnya bekerja sebagai makeup artist. Dari pekerjaan tersebut, Dinda bisa bertemu dengan orang-orang baru yang orientasinya sama dengan dirinya. Hingga akhirnya, Dinda Syarif pun mulai belajar bagaimana menjadi seorang transgender. Usai mengubah penampilannya menjadi transgender cantik, Dinda Syarif mulai melebarkan sayap karirnya menjadi seorang model. Dinda juga sempat menorehkan prestasi di ajang Miss International Queen 2017 dan berhasil menyabet penghargaan sebagai Best National Costume di ajang tersebut. Saat ini, Dinda Syarif sudah berhasil mencapai impiannya. Popularitas dan materi pun sudah didapatkannya. Namun tiba-tiba saja di akun media sosialnya, ada netizen yang bertanya kepada Dinda Syarif, "Kak, saya punya satu pertanyaan buat kakak. Seandainya hari ini juga Tuhan ambil nyawa kakak, pingin dalam keadaan apa saat menghadapnya? Sebagai fitrah laki-laki atau wanita?" "Dijawab dalam hati aja ya kak, maaf ya kak," tanya netizen tersebut dengan sopan. Ternyata Dinda Syarif memilih untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dinda menegaskan jika dirinya tiada, ia ingin diperlakukan sebagai laki-laki sesuai kodrat aslinya. Tentu laki-laki, karena walau bagaimanapun saya tahu kodrat saya laki-laki, walau fisik saya perempuan. Menghadap ke Tuhan, ia tetap sesuai kodratku, yaitu laki-laki. Terima kasih, tulis Dinda Syarif. 5. Jessica Rinrada. Nama Jessica Rinrada ramai jadi perbincangan publik ketika dirinya yang seorang transgender menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci sebagai laki-laki. Jessica melaksanakan ibadah umroh bersama kedua orang tuanya. Saat berdoa di Tanah Suci, Jessica menyelipkan doa dan harapan agar dirinya bisa kembali ke kodratnya dengan keikhlasan tanpa ada pergolakan batin. Kisah tersebut dibagikan di media sosial hingga akhirnya viral dan ditonton sampai jutaan kali. Diakui oleh Jessica, keputusannya untuk beribadah umroh dengan tampilan laki-laki sesuai kodratnya memang terbilang nekat.
Namun ia mengaku siap dan ikhlas dengan segala konsekuensi yang harus dihadapi selama berada di tanah suci, terutama ketika sedang berada di depan Ka'bah. Jessica bercerita, di sana banyak orang yang tidak mempercayai dirinya seorang pria karena tampilan fisiknya sudah seperti wanita. Apalagi Jessica yang sehari-harinya berpenampilan wanita ini tidak mengenakan hijab saat berada di tanah suci. Ia justru memakai kain ihram layaknya seorang jamaah laki-laki. Bahkan ketika hendak masuk ke Masjid Nabawi, Jessica sempat dicurigai pasukan pengamanan masjid karena dianggap seorang wanita, tapi mengaku sebagai pria. Ujian transwoman nekat umroh, Masya Allah betul, tapi insya Allah lillahi ta'ala ikhlas menjalani semua konsekuensi. Salah satunya jadi incaran askar yang pada nggak percaya kalau aku pria, karena wajah dan suaraku yang terlalu perempuan. Dan berkali-kali ditahan askar Masjid Nabawi Madinah karena selalu dicurigai, ungkapnya. Cobaan di tanah suci tak berhenti begitu saja. Hati Jessica seperti tercabik-cabik ketika cibiran demi cibiran mulai ditujukan kepadanya. Sampai ada pedagang gamis bilang, akhir zaman di depanku. Pedih rasanya, kayak mau nangis kejer saat itu, ujarnya. Meski begitu, Jessica mengaku ikhlas menerima dan menjalaninya. Sadar ini balasanku dari Allah selama ini. Minta doanya ya teman-teman, semoga cepat bisa kembali ke kodrat semestinya tanpa ada pergolakan, ucapnya. Bukan hanya itu, Jessica Rinrada juga berharap sebelum dirinya menghembuskan nafas terakhir, ia sudah mendapatkan hidayah untuk kembali ke kodratnya sebagai laki-laki. Aku tuh berdoa sama Allah, minta dikasih umur panjang buat sembuh dari semua ini. Jadi aku mau meninggoy tuh dalam keadaan seperti kodratku, laki-laki, harapnya.